Pernah kepikiran gak sih, gimana akhirnya semua ini? Bukan cuma dunia kita, tapi seluruh alam semesta. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan raksasa itu, terinspirasi dari buku keren karya Katie Mack, The End of Everything. Ya, dari dulu para penyair dan filsuf udah bertanya-tanya, gimana nasib akhir dunia kita? Tapi sekarang, sainslah yang maju dan ngasih kita jawaban. Dan ternyata jawabannya nggak cuma satu loh. Ada beberapa skenario yang mungkin, dan masing-masing ngasih kita gambaran yang luar biasa soal takdir akhir kosmos kita. Oke, siap-siap ya. Kita bakal memulai tur besar untuk melihat berbagai kemungkinan akhir dari alam semesta. Pemberhentian pertama kita, ini skenario yang paling klasik. Alam semesta yang menyusut dan runtuh kembali ke dirinya sendiri. Coba bayangin Big Bang tapi diputar mundur. Intinya sih, apa yang mengembang, ya bisa aja balik lagi menyusut. Dan dalam skenario ini, gravitasilah yang pada akhirnya jadi pemenangnya. Penulis bukunya ngasih analogi yang gampang banget. Bayangin deh, Big Bang itu kayak kita ngelempar bola lurus ke atas. Sesaat, bola itu kan terus naik. Nah, itu ekspansi alam semesta kita. Tapi kalau gravitasi cukup kuat, bola itu bakal melambat, berhenti, dan akhirnya jatuh lagi ke bawah. Itulah Big Crunch. Oke, skenario berikutnya ini beda banget. Jauh lebih pelan, lebih senyap, dan lebih dingin. Skenario ini didasari sama salah satu hukum fisika yang paling fundamental, yaitu gagasan bahwa semua hal itu cenderung jadi makin berantakan seiring waktu. Kayak secangkir kopi panas yang lama-lama jadi dingin, atau kamar yang tadinya rapi jadi berantakan. Nah, keberantakan inilah yang disebut para ilmuwan sebagai entropi. Dan coba lihat deh rentang waktunya. Ini gila banget. 100 triliun tahun dari sekarang, bintang terakhir bakal padam. Terus, dalam kurun waktu yang kita bahkan susah bayanginnya, lubang hitam raksasa pun bakal menguap sampai habis, cuma menyisakan kehampaan abadi yang dingin dan gelap. Kalau tadi pelan dan dingin, yang ini kebalikannya, jauh lebih brutal. Di sini, alam semesta itu sendiri yang bakal berbalik melawan kita. Jadi, apa biang keladinya? Sesuatu yang disebut energi hantu. Beda sama gravitasi yang menarik benda, energi hantu ini justru mendorong semuanya untuk berpisah. Dan parahnya, makin lama, makin kuat. Prosesnya benar-benar brutal, sistematis, dan total. Alam semesta nggak cuma akan mati, tapi bakal dirobek-robek. Mulai dari galaksi-galaksi raksasa sampai ke satu atom pun nggak bakal tersisa. Tapi gimana kalau akhir itu bukan karena ekspansi atau penyusutan alam semesta, melainkan karena ada cacat fundamental di dalam realitas itu sendiri? Nah, ini dia kemungkinan yang paling aneh dan paling bikin merinding. Dan ini bisa terjadi kapan saja. Jangan bayangin ini sebagai ledakan ya. Anggap aja ini seperti hukum fisika ditulis ulang dari nol. Semua aturan realitas yang kita tahu dan andalkan bisa tiba-tiba berubah total. Teorinya begini. Alam semesta kita mungkin nggak berada dalam kondisi energinya yang paling rendah. Bayangin ada bola di sebuah lekukan di lereng bukit, bukan di dasar lembah. Bola itu stabil untuk saat ini, itulah vakum palsu kita. Tapi kalau kesenggol dikit aja, dia bisa langsung jatuh ke dasar lembah, yaitu vakum sejati, dan melepaskan energi yang luar biasa besar. Gelembung fisika baru ini bakal menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Artinya apa? Kita nggak akan pernah, sama sekali, tahu kapan dia datang. Seperti yang ditulis oleh para fisikawan yang menghitungnya, kemungkinan ini benar-benar menghilangkan harapan apapun untuk kehidupan baru atau bahkan kimia baru di alam semesta setelahnya. Setelah semua skenario yang menakutkan ini, pasti muncul pertanyaan, terus kenapa? Mari kita bahas apa artinya semua ini bagi kita. Ya, kalau pada akhirnya semua ini bakal musnah, terus apa gunanya semua yang kita lakukan sekarang? Menariknya, para ilmuwan yang mempelajari ini nggak semuanya melihatnya sebagai akhir yang suram. Penulis buku ini menemukan beberapa merasa sedih, tapi yang lain justru merasa ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk lebih menghargai apa yang kita punya di sini dan saat ini. Ada juga yang merasa bebas, karena menyadari bahwa kita adalah bagian dari kisah kosmik yang jauh lebih besar. Jadi, pada akhirnya, mungkin intinya bukan soal apakah alam semesta ini akan abadi. Mungkin intinya adalah bahwa kita, sekumpulan atom yang hidupnya hanya sekejap mata, punya kesempatan untuk melihatnya, untuk memahaminya, dan untuk mengagumi keindahannya yang luar biasa, meskipun hanya untuk sesaat.